Shalom. Yeay, kita mau mulai ibadah kita. Yuk semuanya, kita persiapan hati kita dengan sungguh ya. Ore, kita puji Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aduh, badannya pegel-pegel nih Kak Eva. Lagian kelamaan di rumah pasti nggak pernah olahraga ya Kakak Seli. Iya nih. Oh, makanya jangan-jangan adik-adik di rumah juga gitu ya, suka pegel-pegel karena di rumah nggak mau gerak ya. Nah, makanya Kak Eva dan Kakak Seli ngajarin senam nih. Senam kayak apa? Emang tahu? Enggak. Nah, Gimana Kak Eva? Ih, gampang banget. Tinggal kepak-kepakin tangan, geleng-geleng, gerakin badan, bergaya. Gitu doang. Iya. Gampang dong. Pasti adik-adik di rumah juga bisa. Nanti jangan lupa kalau udah bisa ikutin senamnya, gayanya yang paling oke dikirim ke grup ya. Yuk kita sama-sama belajar ya senamnya bareng-bareng. Kita nyanyi lagu, wah pasti lebih senang. Yuk. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, hadap ke kiri, hadap ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, hadap ke kiri, hadap ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, hadap ke kiri, hadap ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, hadap ke kiri, hadap ke kanan. Kiri, goyang kanan, hadap ke kiri, hadap ke kanan. Bergaya. Yeay. Ya adik-adik, yuk sekarang kita mau uji nama Tuhan semuanya. Enaknya sih berdiri ya Kakak Tari ya. Iya. Biar lebih semangat ya, Pak. Ya yuk coba berdiri lagi ya. Nggak capek kan ya? Kan kalau capek bisa istirahat dulu ntar dilanjutin. Ya, sekarang semuanya berdiri, kita nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Kita bilang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan dia girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar.
lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan, dia girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Wah, semuanya semangat-semangat ya, Oh, Kak Eva, iya pasti ya. dong. Wah, nah hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Yeay. Siapa di sini yang penasaran? Saya. Oh, kurang keras Kak Eva Oh, iya. suaranya. Mungkin pada saking asiknya Iya, tadi. tadi Wah. semangat-semangat soalnya. Iya. Siapa di sini yang penasaran ceritanya? Saya. Wah, pasti adik-adik semuanya penasaran ya. Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya adik-adik duduk yang manis. Sebelum itu kita mau angkat pujian yang terutama. Adik-adik bisa lihat teksnya ya. Langsung kita mengatakan firman Tuhan di dalam hidup ini. Yang pertama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Kita angkat pujian ini dari awal. yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Adik-adik semuanya, tutup tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pimpinanmu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel
ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Ya, gak terasa ya Kakak Seri, ternyata ceritanya udah selesai. Iya Kak Eva, pengen lagi dengerin cerita. Nah, makanya adik-adik jangan bosan-bosan ya, tetap semangat ibadah ya. Tapi kita harus tutup ibadah kita sampai di sini. Tapi sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang baik dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu, berkati supaya COVID ini segera berlalu dan kami bisa ibadah lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah sekian dulu ya adik-adik semuanya. Yuk Kakak Sally kita sampaikan dah.